Oke, saya lanjut dulu di yang di chat. Dari Mas Yuda masih bergabung nggak ya? Masih, Coach. Oh ya, baru datang. Pengen tahu terkait peta kehidupan dan numerologi. Ini sama sih seperti yang tadi saya sampaikan. Ada kondisi apa? Jadi kalau atau pengen tahunya tahu apa? Kalau tahu lengkapnya itu bisa mengajarnya bisa berhari-hari gitu. Tapi kalau yang di acara kita sih sebenarnya ada kehidupannya sedang ada kondisi apa. Nah, nanti kita baru lihat apakah memang itu perlu disupportnya dari peta kehidupan kah atau numerologika gitu. Tapi kalau hanya penasaran saja ya perlu jawaban panjang. Yang dimaksud Mas Yuda yang mana? Mungkin terkait kesehatan, Coach. Nah, Ya. itu kadang beberapa bulan ini badan kurang, kadang suka ngedrop, suka capek banget, terus di punggung itu rasanya itu kayak satu titik itu jenuh-jenuh, nggak tahu kenapa. Sudah coba pijit, bekam dan sebagainya masih tetap. Nah, pengen tahu kira-kira dari peta kehidupan seperti apa sama numerologi, karena kan ini kan bagi saya hal baru, selama ini kan belum memahami ini. Gitu. Berarti untuk kondisi kesehatan Mas Yuda gitu ya. Dari grafonya udah dipantau Mas Yuda. Ya, alhamdulillah. Kadang kalau untuk masalah grafonya masih suka bolong-bolong, Coach. Nah, nggak minimal monitoring ke kesehatannya. Itu kan juga bisa memberikan informasi kan, apakah karena kondisi psikologis atau ada memang karena kondisi fisiknya, itu kan juga sayang kan udah belajar ilmunya nggak dipakai. Untuk yang peta kehidupannya Mas Yuda tolong japri ke saya tanggal lahir kalau ada jamnya. Siap-siap, bentar saya. Japri ke saya ya, saya sambil ke yang lain-lain dulu ya. Oke, sebentar. Tadi semoga nggak ada yang kelewat ya. Kalau ada yang kelewat tolong info saya ya. Dari Renovo bersedia free konsultasi peta kehidupan ini maksudnya spesifiknya gimana? Renovo siapa ya? Boleh tahu nggak ya? Masih ada nggak? Renovo ada suara atau sudah hilang? Mbak Ira suaranya? Saya nggak dimintain tanggal lahir maksudnya. Mbak Ira tadi belum konkret. Tadi baru bilang apa? Oh. Tadi bentar. Kalau tadi belum dijawab, baik di chat maupun di ini. Tadi ditanya peta kehidupannya apa ya? Mana tadi yang punya? Itu masuk kan hipnoterapi sama peta kehidupan. Iya, kalau cuman penasaran aja, itu maksudnya mau minta saya terangkan teori ilmunya atau gimana? Jadi atau yang terkait sama saya deh Mas Yus. Ya boleh, kalau misalnya ada kondisinya yang terjadi, nah mau dilihat dari kacamata hipnoterapika atau peta kehidupan baru saya bisa jawab gitu. Gitu Mbak Ira maksudnya. Kondisinya lagi ada banyak peluang. Cuma kan saya peluang sih ada berapa gitu. Ya, terus yang Mbak Ira mau inginkan? Apa ya inginkan? Lah itu kalau keinginannya apa yang mau dikalkulasikan di peta kehidupan, maksud saya begitu teman-teman. Gitu. Mbak Ira sendiri mesti jelas ada peluang gitu. Terus maunya Mbak Ira apa dulu nih? Gitu. Kalau nggak diapa-apakan ya sudah, biar mau peluang ada ya. Kalau saya sih tanggapannya gitu, mau peluang Mbak Ira nggak punya jawaban terhadap peluang itu, atau terhadap peluang itu apa yang bisa dijawab gitu.
Mesti jelas dulu apa yang diinginkan dari adanya peluang itu, Mbak Ira. Ya, yang diinginkan tuh pasti bisa bisa menghasilkan gitu kan, kemudian Suaranya boleh di agak bisa, kecil, Mbak Ira. oh ya, bisa menghasilkan, bisa peluang itu bisa kita dapatkan gitu sih Mas Yos. Boleh Kayak lebih konkret nggak keinginannya Mbak Ira apa? gimana ya, kalau dari segi apa ya kan, ada bisnis, ada peluang bisnis, ada bukan bisnis ya, ya kayak di situ lah, ada juga peluang dari segi pekerjaan gitu kan, Ya, profesionalisme gitu. Eh, ya harapannya bisa cocok di situ, terus ya saya bisa bisa bikin loncatan besar gitu loh Mas Yos. Karena kan memang mungkin memulainya juga tidak seperti yang lainnya, mungkin yang dari awal gitu. Sekarang saya kan baru selesai, terus saya baru mau mulai gitu. Bisa bikin loncatan besar gitu. peluang yang dimaksud ini Mbak Ira maksudnya peluang bisnis gitu, Mbak Ira. Peluang apa Mas ya? Peluang bisnis, Peluang yang loncatan besar itu ya, lebih di bisnis. lebih di bidang profesional, lebih di profesi kalau yang bisa bikin loncatan besar gitu. Maksudnya ada peluang peningkatan di bidang profesinya Mbak Ira. Bisa mencapai target dalam waktu yang bukan seperti orang yang biasanya gitu, yang nggak seperti waktu yang biasa ditempuh orang gitu, tapi bisa lebih lompatan gitu Mas. Emang sih kalau balik-balik kan ujungnya ya kerja keras gitu kan, gitu ya Mas ya. Nah, saya Hmm, penasaran gitu dari segi ilmu kayak bekerja keras atau bekerja pintar, kehidupan. Mbak Ira? Oh iya, iya sih kalau mau bikin lompatan besar dalam waktu singkat kayaknya harus instan ya. Iya, kan kalau apa namanya kebutuhannya berbeda, tujuannya berbeda, targetnya berbeda, apakah bisa dilakukan dengan pola yang sama? Hmm, enggak ya, nggak bisa ya. Iya, idealnya polanya pasti harus berbeda. Jadi pertanyaannya yang Mbak Ira inginkan apa gitu kan? Kalau dari sisi di pertanyaan seperti itu, berarti kan jawabannya Mbak Ira sudah bisa jawab sendiri. Kalau memang adanya kebutuhan eh, yang lebih tinggi, target yang lebih tinggi, berarti kan polanya perlu diubah gitu. Tidak Jadi yang biasa-biasa mau aja gitu ya. ya, Nggak biasa-biasa aja gitu Mas ya. ya. Tidak. Jadi Mbak Ira masih mantap dulu keinginannya apa? Oh gitu. Iya. Belum ada kaitannya dengan ilmu peta kehidupan sih Mbak Ira gitu. Oh, kalau yang ada kaitannya itu gimana Mas ya maksudnya? Kan sebenarnya keinginan saya udah jelas tuh mau itu gitu, mau misalnya nih ya kayak naik pangkat cepat gitu. Dengan kalau Ya, pangkat cepat tinggi kan gaji lebih tinggi misalnya begitu. Kan itu jelas tuh misalnya. kalau contoh ya tadi misalnya eh ini atau Kang Kito apa namanya lagi jalanin bisnis ya. Kira-kira peluang kedepannya seperti apa? Ini kan sudah kondisinya sudah ada, sudah jalan. Ingin tahu kira-kira yang dari sekarang apa yang terjadi dan kedepannya seperti apa. Tadi Mas Yuda, kondisi saat ini kesehatannya yang jadi perlu perhatian. Ada sesuatu nggak yang bisa diinformasikan dari peta kehidupan? Kalau dari Grafo, karena Mas Yuda sendiri sudah alumni Grafo, pasti sudah bisa menganalisa kondisi kesehatan dari sisi tulisan tangannya gitu kan. Nah, itu contoh konkretnya. Jangan minta saya mengkrit pertanyaan untuk Mbak Ira. Saya nggak tahu kondisinya Mbak Ira. Iya, oke. Ya kalau saya baru masuk di sebuah institusi pendidikan Kecil gitu suaranya ya. Mbak Ira.
ya kalau kondisi yang sekarang kan baru masuk di sebuah institusi pendidikan, Ya, di mana peluangnya sebenarnya besar gitu, ya. walaupun justru Sudah jalan ya berarti ya. kekurangan, ya kekurangannya itu justru menjadi peluang sebenarnya gitu. Walaupun saya harus ekstra karena bidangnya itu nggak nggak semuanya itu sesuai, tinggal jalani sesuai bidang saya gitu, karena ada yang ya bidang yang saya perlu menyesuaikan diri belajar lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, support pimpinan gitu ya untuk saya bisa melakukan lompatan besar, itu dia sangat support gitu. Tapi itu balik ke diri saya sih sebenarnya, bukan dari sistem yang ada gitu, tapi itu kepada kita sendiri gitu. Oke. Nah biasanya kan kalau untuk pencapaian tertentu itu kan mungkin butuh 13 tahun gitu. Tapi kebetulan figura ini bisa mencapai 7 tahun, dan mungkin kondisi saya ini bisa dalam waktu 3 sampai 5 tahun. Itu sih Mas Yos. Oke. Jadi Mbak Ira pengen tahu peluang yang sedang dijalani saat ini seperti apa gitu kan? Pertanyaannya begitu ya Mbak Ira ya? Boleh gitu Mbak. Kok boleh? Karena udah dijalanin kan. Iya betul Mas Yos, karena udah dijalanin. Kalau peluang yang satu lagi baru mau mencoba gitu. Jadi kan nggak bisa juga. Iya Mas Yos, kita kira seperti apa tantangannya gitu yang. Oke. Sama japri ke saya tanggal lahir, jam kalau ada. Saya berpindah dulu ke yang lain-lainnya. Jam lahir Mas Yos. Ya? Jam lahir. Jam lahir kalau Jam tahu, lahir. kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Yang setaunya, tapi mesti yang betul ya, karena kalau nggak betul kalkulasi saya yang nggak bisa nggak pas. Gitu. Baik. Dari Mas Yuda belum masuk, saya beralih dulu di yang di chat ya. Bentar. Dari Mbak Vera Hasnita. Mbak Vera Hasnita masih lagi hadir Mbak Vera Hasnita. Sedang mantau? Hadir, Coach. Oke, saya bacain chatnya dulu. Salam kenal, ya salam kenal Mbak Vera. Dari file yang saya kirim japri ke Mas Yus, saya lihat dari file. Sebentar, Mbak Vera. Mbak Vera. Telegram ya Mbak Vera ya? Oh ya. Iya, Mas. Mau tulisan tangan atau peta kehidupan Mbak Vera? Ini keilmuannya berbeda. Oh gitu ya, Coach ya. Iya. Kalau dari tulisan tangan seperti apa, Coach? Dari tulisan tangan, kondisi yang dihadapi apa? Konkretnya. Apa yang ya? Ingin... saya tuh pengen jadi lebih baik kayak gitu, Coach. Kalau lihat kondisi saat ini sebenarnya dari sisi pekerjaan sih sudah lumayan baik. Kok tapi kayaknya saya susah banget gitu loh mengatur apa ya biar lebih teratur kayak gitu. Kemudian apakah saya cukup maksud saya apakah saya perlu usaha sampingan lagi biar misal lebih sukses ke depannya atau udah saya cukup menjalani yang pekerjaannya seperti sekarang aja kayak gitu. Itu gimana, Coach? Itu justru pertanyaan dari saya ke Mbak Vera yang didefinisikan sebagai suksesnya Mbak Vera itu apa? Itu mesti jelas gitu. Jadi jangan meminta dari orang lain atau parameter sukses itu dari orang lain, Mbak Vera. Teman-teman yang lain yang menurut saya sukses itu harus kita tentukan sendiri. Sukses menurut saya itu apa gitu. Iya, sukses secara finansial kayak gitu. Ya, betul. Jadi kalau sudah merujuk aspek ya salah satunya itu sukses bisa di bidang finansial, bisa ada 5 lagi bidang yang lain. Nah, itu juga mesti jelas. Sukses di bidang finansialnya Mbak Vera itu seperti apa? Itu harus Mbak Vera tentukan.
apakah itu dalam bentuk nominal per bulankah atau simpanan tertentukah? Itu apa? Ya, ada simpanan tertentu lah, Coach, untuk di masa depan gitu. Jadi saya nggak perlu susah-susah lagi nih, misalnya di masa depan untuk kuliahin anak-anak, misalnya depannya, kemudian ya untuk beribadah, misalnya untuk dalam waktu dekat bisa segera berhaji, bisa umroh, kayak gitu. Sebaiknya itu dibuatkan tertulis, Mbak Vera. Jadi keuangannya untuk pendidikan anak, untuk umroh atau kegiatan agama, terus pengeluaran rutin itu sebaik dijabarkan gitu. Jadi gini, kenapa masih ditulis? Mungkin dari teman-teman yang lain yang pernah alumni kelas yang berbeda. Nah, ini kajiannya dari hipnosis dan NLP, Mbak Vera. Jadi saya pilihkan keilmuannya. Kenapa hipnosis? Jadi gini, otak manusia itu akan bekerja kalau diberikan informasi yang jelas. Ya, ini dari perspektifnya hipnosis, hipnoterapi, dan neurolinguistic programming. Otak itu tidak akan bekerja dengan perkiraan atau perasaan si yang bersangkutan. Oh, saya keuangannya banyak. Oh, saya mau kaya. Itu buat si otak kita yang bekerja mensupport kita untuk mencapainya itu tidak jelas. Jadi dari sudut pandang kenapa hipnosis? Hipnosis itu adalah bagaimana memberdayakan kemampuan otak dan pikiran kita. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya besok bangun pagi, pernah kejadian nggak? Kalau misalnya mau berangkat keluar kota atau kemana, mau bangun pagi, suka pakai alarm nggak? Mungkin ada yang masih suka pakai alarm, padahal sebenarnya otak dan pikiran kita punya kemampuan untuk misalnya bangun pada tepat waktu yang ditentukan. Nah, karena ada yang tidak melatih itu untuk melatih otak bekerja secara presisi. Gitu. Nah, itu harus dilatih dengan bagaimana caranya. Awalnya dengan memberikan informasi yang jelas. Jadi kalau misal mau bangun pagi jam berapa, saya mau besok bangun pagi jam 4 misalnya gitu ya. Apakah itu sudah jelas bagi otak manusia? Dari sisi waktunya jelas, tapi ada pertanyaan juga. Bangun itu dalam kondisi fit atau tidak fit? Nah, itu juga buat otak juga karena tidak diberikan informasi, itu juga belum tentu akan dijalankan. Jadi bangun jam 4 ya jam 4 gitu. Tapi apakah fit atau tidak itu persoalan yang lain gitu. Nah, demikian juga dengan keuangan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau kaya, saya mau keuangan, nah itu Mbak Vera nggak perlu sebutkan ke kita, tapi sebaiknya dibuatkan tertulis gitu ya. Saya mau tabungan berapa, atau kalau punya perincian sebaiknya dirincikan. Kalau misalnya yang misalnya kalau pakai istilah udah passive income, jadi tabungan tertentunya berapa gitu kan. Kalau yang misalnya untuk yang anak sekolah berapa, terus misalnya untuk yang kegiatan umroh berapa dan kapan gitu. Nah, itu sebaiknya supaya otak kita membantu untuk mengarahkan kita, dan nanti baru secara konkretnya dia akan membantu. Oh, kalau misalnya angka yang bulanannya sekian, nanti yang setahunnya mau mencapai keuangan sekian, atau nanti yang jangka panjangnya untuk tabungan di masa depannya mau angka sekian. Nah, dia akan bandingkan dengan aktivitas yang sekarang itu akan tercapai seperti itu enggak. Kalau misalnya tercapai, dia akan melakukan dengan pola yang terus akan sama. Tapi kalau misalnya dengan target yang tadi sudah dibuat, dia bandingkan dengan pola yang sekarang, misalnya belum bisa tercapai, dia akan memberikan feedback. Gimana caranya dengan kegiatan mendapatkan keuangan dengan target yang seangka ini belum bisa tercapai, apa yang mesti dilakukan? Nah, itu otak kita punya kemampuan seperti itu, teman-teman Mbak Vera. Ada komentar dulu nggak sampai di situ? Oke, paham Coach. Ya, silakan dikomentari kalau belum terjawab.
Oke, Coach. Berarti saya harus bikin tulisan yang saya tulis kembali kayak gitu ya, Iya, Coach ya. Berarti saya kirimkan kembali seperti itu. nggak ke saya sih, lebih kepada gini, Seperti itu menjadi konsumsi pribadinya Mbak Vera, itu target ini, paham. kecuali kalau misalnya ingin kita diskusi, ternyata ada gap nih dari target yang diinginkan dengan aktivitas sekarang, ternyata untuk aktivitas sekarang bagaimana cara ininya belum dapat solusi. Nah, itu mau didiskusikan, itu hal yang berbeda Mbak Vera. Gitu. Nah, maksudnya bisa nggak secara mandiri melakukan itu? Nanti setelah menentukan targetnya, apa saja yang ingin dicapai secara keuangan poin per poinnya, terus dengan pola sekarang kira-kira akan seperti apa pencapaiannya gitu. Dan kan pertanyaan selanjutnya kan nanti bagaimana mencapainya kan, apa yang perlu dilakukan gitu kan. Baru bisa jawab apakah nanti bisnis atau tidak, itu kan pertanyaan yang dijawab selanjutnya. Kalau sekarang belum ada kondisi yang diinginkan, kita mengawang-awang gitu. Begitu. Berarti jadi kayak kita diafirmasi ya, berarti ini loh yang harus saya capai gitu ya. Bukan, belum pada tahapan afirmasi. Afirmasi itu nanti setelah kita jelas keinginan kita, dan itu memang perlu support dari sisi, kalau itu udah spesifik manpower. Kalau afirmasi, visualisasi itu adalah bagaimana kita meminta support yang sifatnya kekuatan otak dan pikiran untuk membantu kita dalam bentuk aktivitas konkret gitu. Itu langkah berikutnya, step berikutnya Mbak Vera gitu. Jadi ya perlu dibuatkan pertanyaan. Tentukan dulu target. Nah, dari target itu kira-kira aktivitas sekarang bisa mencapai target itu nggak? Kalau tidak, kira-kira apa yang bisa menjadi alternatif? Gitu. Stepnya mulai dari sana dulu, Mbak Vera. Nah, kalau dari sana misalnya masih ada perlu solusi, baru bisa kita diskusikan lagi gitu. Terjawab atau semakin perlu jawaban lain? Ya. Oke, berarti kalau saya sempat sih sebenarnya udah pernah membuat target itu. Ya. Dan saya tahu kalau dengan kondisi yang seperti sekarang itu yang nggak mungkin tercapai, Coach, dengan kondisi yang saya kerjakan saat ini gitu kan. Saya nggak akan tercapai gitu. Saya pikirnya seperti itu. Nah, jadi saya tuh pengen nih kalau saya ingin mencapai itu, apa yang harus saya lakukan gitu, Coach? Nah, itu yang harus Mbak Vera jawab. Alternatif, kan pertanyaan berikutnya, kira-kira alternatif apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai itu? Ya. Nah, itu artinya Mbak Vera perlu cari waktu. Ya, kadang-kadang banyak orang di sana setelah tahu keinginannya, dia tidak memberikan cukup waktu kepada dirinya untuk mencari jawaban. Kira-kira yang terpikir apa saja. Kalau di dalam diri nggak ada kan, tinggal bisa googling gitu kan. Kira-kira alternatif apa yang paling memungkinkan gitu. Gitu. Sementara begitu Mbak Vera. Oke, Coach. Harus punya angka konkretnya dulu gitu. Iya. Nah, kalau sudah misalnya ternyata misalnya ini saya mencontohkan ya, ini misalnya angka seperti itu perlu bisnis gitu ya. Nah, bisnis seperti apa itu juga sebaiknya dikonkretkan gitu. Nah, kalau ternyata perlu support, kira-kira bisnis itu misalnya menurut saya, atau aktivitas yang sekarang kan sudah baik-baik saja kan, tidak perlu support yang dari sisi karakteristik gitu ya, karakter gitu ya. Nah, kalau bisnis kan berarti kira-kira nanti dari kacamata grafo, karakteristik dari yang diberikan informasi dari tulisan tangan itu memberikan support sampai sejauh mana untuk bisnisnya. Ini pertanyaan berikut.
Atau kalau misalnya mau ditambahin lagi yang bisa dijawab sama seperti tadi, bisnis, kalau saya bisnis ini ya dengan omset sekian, kira-kira peta kehidupan saya mendukung atau tidak. Kalau tidak mendukung, apa yang harus dilakukan? Kalau mendukung, apa yang harus dilakukan? Oke. Sebenarnya saya kemarin sempat punya usaha sampingan, Coach. Jadi sebelum masa pandemi ya, kita sempat jualan kayak makanan kayak pempek, otak-otak itu khas kebetulan saya dari Bangka, dan alhamdulillah waktu itu lumayan. Nah, cuman pas di masa pandemi, karena kan kita sistemnya online ya, kita yang antar tanpa menggunakan jasa antar ya, langsung kami yang produksi, saya sama suami yang produksi, kami yang antar. Nah, cuman pas waktu di pandemi, kemudian barang-barang serba naik, kemudian kan yang beli juga ya ekonomi pada itu, yang akhirnya kita berhenti, dan akhirnya ya cuman yang menjalankan yang memang sudah kami kerjakan secara yang tetap seperti itu, Bos. Nah, kalau seandainya kita buka kembali gitu kan, karena sebenarnya sudah mulai membaik, apakah itu nanti bisa secara peta kehidupannya seperti apa itu, Coach? Oke. Sebelum saya jawab itu, Mbak Vera, dengan berarti sudah dilakukan perhitungan nggak ya tadi target keuangannya jangka panjang, jangka pendek, dan yang pendek, menengah, panjang itu sudah dibuatkan. Nah, kira-kira dengan bisnis ini omsetnya itu memenuhi target itu dulu nggak? Kalau jangka pendek sudah, ya memenuhi. Sudah, tapi ya? Untuk jangka panjang saya belum. Oke. Sama seperti yang tadi, tinggal japri ke saya tanggal lahir, jam kalau ada. Sebelum ini, Mbak Vera, Bangkanya di mana ya? Kenapa, Coach? Bangkanya di mana? Pangkal Pinang. Oh, Pangkal Pinang. Oke, siap, Bu Vera. Soalnya saya dari Bangka juga. Oh ya. Tapi dari kampung. Oke, japri saya dulu ya. Oke, saya beralih ke yang lain dulu. Makasih, Coach. Waktu kita tinggal setengah jam. Sebelum saya lanjut, saya tinggal gini. Ketentuan kalau yang berminat one on one untuk kita diskusi, karena kalau misalnya kondisinya informasi yang kita perlu diskusikan lebih panjang, kalau berminat ke untuk free yang hari Minggu one on one, silakan japri ke saya ke Telegram. Slot yang saya berikan itu slot yang sesi satunya itu berarti jam 7:30, satu jam ya, per sesi, berarti 7:30, 8:30. Terus yang sesi yang kedua berarti orang yang berbeda 8:30 ke 9:30. Jadi tuliskan persoalannya ya, apa yang menjadi pertimbangan bahwa itu penting untuk kita diskusikan secara one on one. Jadi saya akan pilih ya. Terus waktu yang bisa yang dipilih yang mana? Apakah yang 7:30 atau yang 8:30 gitu. Apakah bisa yang minggu ini atau yang tanggal yang lain, silakan disebutkan. Kita akan berusaha. Kalau yang grup itu di hari Sabtu seperti ini, kalau yang untuk yang one on one berarti hari Minggu. Jadi kalau merasa perlu diskusi lebih panjang, jadi sama seperti pertanyaan saya ke Mbak Vera, bisa saya lebih explore lebih jauh untuk kebutuhan persoalannya teman-teman. Silakan japri ke saya, Mas Yos, saya perlu one on one karena pertimbangan ini. Jam yang saya bisa pilih itu jam berapa di hari Minggu gitu ya. Itu ketentuan main untuk sementara. Saya sambil cek sebelum lanjut ke Kang Dadang, yang tadi sudah japri saya belum gitu. Karena saya mesti kalkulasi nih. Tadi Mas Yuda udah japri saya belum ya? Mas Yuda masih ada? Sudah, saya sudah japri, Coach. Monggo di Telegram atau WA? Oh, di Telegram ya, monggo. Saya kirim di Zoom-nya malah.
Oh, jangan di Zoom, nanti semua orang tahu, itu kan informasi konfidensial. Saya kan masih chat, ini kan bacanya urut. Jadi kan Oke, tadi saya oke. bilang japri. Saya kirim ke WA, Coach. Oke. Bentar ya, Oke. karena saya masih masukin data. Teman-teman yang lain sabar dulu ya. Sebaiknya sih data apa namanya, data kelahiran itu konfidensial, kecuali kalau menganggap aman sih boleh-boleh saja sih. Sebentar. Oke. Iya, ternyata memang karena apa, diforstil di masa-masa sebelumnya untuk aktivitas fisik, memang di 10 tahun ini ya itu jadi dampak dari kondisi sebelumnya, Mas Yuda, gitu. Itu yang menyebabkan menurun, coba tahu di tahun ini sampai tahun depan, coba kita lihat ya. Ya bukan berita yang menggembirakan sih. Kalau apa namanya, saran saya yang sebentar. Kalau apa namanya, Mas Yuda mau, ini sama seperti apa namanya, Kang Gito tadi, ya. Ini dibaca setiap hari sepanjang 30 hari, tidak boleh, jangan putus, gitu ya. Karena ini berlaku sampai tahun depan juga belum menggembirakan, karena 30 hari, nanti setelah ini minta yang versi 2-nya, gitu. Jadi ini saran saya kalau mau, ya, ini dilakukan karena kesehatan itu juga termasuk rezeki, ya. Jadi sebaiknya ini dibaca setiap hari, ya, sesering mungkin, gitu. Oke, siap, Coach. Nanti berarti itu Ada harus pertanyaan diambil. Sembari coba dicek dari apa namanya, kalau dari memang sih sebenarnya kalau grafo itu kan nanti kan aspek diri, kalau peta kehidupan itu kan aspek alam. Kalau memang di periodiknya sudah dia munculnya bukan berita yang menggembirakan begitu, apalagi sepanjang masih sampai berlangsungnya 2023, apa boleh buat, kalau punya teknik energi sih bisa dilakukan. Jadi tidak mesti yang metode saya ya. Kalau misalnya punya sebelumnya pernah belajar yang lain yang untuk menghimpun energi, apapun istilahnya, itu sebaiknya itu dijalankan rutin, Mas Yuda. Oke, siap, Coach. Gitu Untuk ya. yang 30 hari itu berarti Ya. mulai nanti lah saya praktekkan setiap hari dibaca. Saran saya begitu, kalau belum punya teknik yang lain, lakukan itu 30 hari, setelah 30 full sampai sama seperti Kang Gito dan Tereni itu, sampai versi 3 itu saya berikan free, gitu. Untuk teman-teman gini, saya mau memberikan apa, pengumuman juga. Saya sih ingin ke depan gitu ya, kelas baik grafo dan mungkin kemungkinan ajian serat jiwa bisa jadi apa namanya,
di-free-kan gitu. Di sini mungkin sebagian ada yang sudah ikut Grafo, ada yang ASC, tapi di luar sana kan ada yang belum. Jadi ini sekaligus menjadi informasi buat yang di sana. Tetapi caranya supaya kita bisa free begini, ya. Saya mau membuka open donatur. Kalau untuk acara ini kita nggak perlu donatur ya. Jadi donatur ini adalah untuk kelas. Jadi kalau baik yang teman-teman yang ada di sini yang belum pernah ikut kelas grafo, pengen grafoterapi, pengen analisa gitu ya, mau ikut bayarnya semampunya sampai free, itu saya akan lakukan ini. Jadi teman-teman tinggal informasikan saja ke kenalan atau teman-temannya kalau ingin berdonasi, gitu ya, silakan donasi. Jadi donasi ini adalah keperluannya untuk peserta ke depan, baik kelas CBHA, ASJ nanti saya pertimbangkan, gitu ya. Jadi donatur ini adalah dia mendonasikan investasinya ke kita, ya, tapi tidak ikut kelas, ya. Tapi kalau misalnya dia ingin juga ikut kelas, tapi dananya itu juga tidak sebesar investasi kelas, itu bisa ikut dengan yang arisan. Jadi yang arisan ini bisa ditransfer sebesar kemampuan aja untuk ikut kelas CBHA misalnya, gitu kan. Kan kelas CBHA itu sekarang yang online itu kan 2,9, tapi misalnya kemampuannya berapa gitu, tidak sampai 2,9, itu bisa transfer dulu gitu ya. Nanti kalau akan disubsidi dari donatur gitu. Ya. Jadi kalau nanti baik yang donatur maupun yang mau ikut arisan untuk yang ikut yang kelas yang free, silakan kontak ke saya via Telegram, ya. Jadi untuk yang arisan juga begini, kalau terkumpul itu maksimal kalau dalam 1 tahun ternyata belum ada misalnya dapat konversi dari donasi, misalnya jadi belum bisa ikut kelas, maka nanti uangnya akan dikembalikan. Tapi kalau misalnya sebelum satu tahun donaturnya ada, diikutkan kelas, berarti dia bisa ikut kelas sebesar berapapun besar bayarannya. Nah, ke depan ASC saya belum tahu, karena ASC agak khusus. Gitu ya, teman-teman. Kalau ingin membantu teman-teman yang lain untuk ikut kelas, bisa sebagai donatur. Oke, saya lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak? Untuk donatur sama kelas arisan, kalau ada mau langsung boleh, mau chat boleh, silakan ya. Saya baca dulu. Mas Yos. Ya. Berarti seandainya ini yang saya tangkap nih Mas. Ya. Seumpama saya sama Reni atau saya lah pengen ikut kelas ASJ. Ya. Itu berarti bisa nggak sih kalau kita model kayak nabung gitu Mas? Gimana? Ya boleh. Saya menamakannya sih arisan. Jadi kalau maksudnya kalau misalnya tanpa misalnya konversi dari donatur, ternyata sudah nabungnya sudah senilai harga kelas itu pun pasti langsung kita ikutkan kelasnya gitu kan. Tapi kalaupun misalnya ternyata tabungannya atau arisannya belum mencapai pun ternyata ada masuk dari donatur yang bisa dikonversi, tetap peserta akan ikut kelasnya gitu. Tapi kalau misalnya maksimal 1 tahun ternyata konversi dari donatur belum mencukupi, maka uang akan dikembalikan. Gitu. Oke, siap Mas Yos, terima kasih informasinya. Iya. Karena kalau ASJ buat informasi teman-teman yang belum pernah ikut ASJ itu sudah diformulasikan sehingga juga sama seperti grafo bisnis itu
menjadi unik dan tidak ditemukan di tempat yang lain. Ada alumni yang di sini ya, temannya Mbak Diana itu dia pernah ikut kelas itu benar-benar 25 juta. Saya tahu karena saya kenal si trainernya gitu, dan dari apa namanya ya curhatnya temannya Mbak Diana ya akhirnya ikut kelas ASJ, dia bayar 25 juta, apa namanya hasilnya berbeda. Kalau temannya Mbak Diana, kalau info yang terakhir dia dapat itu setelah ikut ASJ kurang dari, ingat saya sih kurang dari 6 bulan ya Mbak Diana ya, itu udah 1 M itu sudah dapat gitu. Itu sebabnya kenapa saya bilang sebenarnya secara harga itu untuk ASJ itu sebenarnya senilai dengan 25 juta sebenarnya gitu. Karena ada kelas yang buka 25 juta dan belum menghasilkan seperti yang diinginkan gitu. Nah, kira-kira kayak tanya aja ke Mbak Diana, kira-kira sebanding nggak kalau misalnya pun bayar 25 juta dengan apa yang dicapai Mbak Diana? Kalau sekarang saya bilang sebanding. Iya, gitu. Walaupun saya tidak apa namanya, tidak terus lantas maksudnya membuka kelas yang 25 juta, kecuali ada yang memang mampu dan dia minta one on one untuk ASJ-nya, jadi bukan grup, ya bisa senilai itu gitu. Tapi yang teman-teman yang lain yang termasuk yang tadi yang saya tampilkan di Telegram itu selama dia apa namanya bisnis makanannya itu, dan itu di Makassar ya, 2 tahun itu benar-benar kolaps gitu ya. Sejak ikut ASJ itu terakhir itu sudah target yang 200 per bulan. Kalau Mbak Diana saya nggak tahu, temannya Mbak Diana yang 1 M sudah tercapai. Yang lain ada yang sudah 2,5 M sudah tercapai. Gitu. Yang lebih saya nggak usah sebutin karena orangnya nggak pengen disebutin. Gitu. Sebentar tadi setelah Kang Dadang ya, soalnya sebelum ke Mbak Ira saya ke tadi siapa ya Mbak Vera dulu ya. Ini saya khawatir chatnya saya kelewat nih. Sebentar ya, saya ingin chat dulu ya. Oke. Waktu kita tinggal 5 menit. Masih kuat nggak? Oke, saya ke datanya Mbak Vera dulu ya. Sebentar. Saya mesti kalkulasi dulu. Tahu-tahu udah mau jam 10 teman-teman. Mbak Vera masih bergabung? Masih, Coach. Oke. Kalau dari apa namanya peta kehidupannya sih sebenarnya untuk sumber keuangannya itu termasuk yang baik Mbak Vera. Cuman nanti di umur ini sudah tinggal tahun depan sih. Tahun depan. Nah, ini mungkin memang karena tadi sudah punya perencanaan apa namanya? Bisnis sebentar. Tahun ini memang bagus untuk yang penghasilannya sudah berjalan ya. Nah, kalau mau apa namanya bisnis
jangan terlalu langsung besar dulu, karena nanti perlu kalau perlu persiapan di 1 tahun ini, walaupun tahun depan kalau misalnya jalanin bisnis itu tetap akan bagus, Mbak Vera. Nah, yang jadi persoalan, kalau sepanjang sampai 2003 itu bagus, kemungkinan pengennya 2024 itu expand. Ya, entah memperbesar yang sudah ada atau buka cabang. Nah, persoalannya itu yang harus dipikirkan dari sekarang adalah perencanaan budgetnya. Nah, kalau itu tidak dilakukan, nanti bisa keteteran di 2024. Kalau dari peta kehidupannya begitu, Mbak Fira. Oke, Coach. Gitu ya. Oke. Kalau sepanjang tahun ini sampai 2023, baik bisnis maupun yang sekarang sudah berjalan itu bagus, masih bagus. Oke, baik, Coach. Saya sebelum ke Kang Dadang, saya ke Kang Dadang, mau dijawab sekarang atau mau dijawab besok? Saya sampai ini Mbak Ira udah japri saya belum? Bentar, udah ya. Terserah Mas Yus mau dijawab kapan, Mas ada japri. Boleh Ya. kapan aja, Coach. Apa Mbak Ira? Itu Mas Datang baru saya jawab. Kalau saya terserah Mas Yus mau besok boleh, sekarang boleh. Itu jawabannya Mbak Ira atau Kang Dadang? Itu jawaban saya. Kang Oh. Dadang barusan beradu tadi suaranya. Oke. Gini, Kak, kira-kira kalau butuh diskusi panjang sih, saya sarankan besok supaya saya itu lebih tahu konkret dan detailnya, gitu. Mau Mbak Ira, kalau mau dijadwalkan besok. Besok tuh kayak gimana sistemnya Mas Yus? Di grup gitu atau di Zoom gitu? Di Zoom, tapi one on one. Oh boleh Mas. Kalau ini kan memang kan yang lain pada antri nih. Iya boleh Mas Antri. Yus, nggak apa-apa besok aja jam. Boleh. Boleh ya. Jadi saya tampung dulu ya, supaya jawabannya ini juga kan mepet waktunya, mungkin teman-teman mau istirahat atau apa. Saya sih masih oke sih. Kalau Kang Dadang ini kan sharingnya saya baru aja melebarkan sayap ke dunia tarik suara di samping pekerjaan yang saya lakukan menurut peta perjalanan dan analogi. Apakah track saya sudah tepat? Masih kuat menunggu sekarang atau mau besok? Kang Dadang. Kalau saya sih masih kuat, Coach. Masih kuat ya? Kalau masih kuat, tolong kirimkan ke saya tanggal lahir, jam kalau ada. Oke, siap. Renovo, boleh tahu nama siapa? Masa saya panggil Renovo? Saya ibu rumah tangga. Renovo siapa ya? Ada nggak? Renovo masih bergabung nggak? Sudah menghilang ya? Saya ibu rumah tangga ingin bekerja kembali dari rumah setelah anak lepas menyusui, tapi sampai sekarang masih bingung mau bisnis apa yang bisa di rumah sambil ngurus anak. Oke. Lenovo dari akunnya nggak tahu nih, menghilang atau yang baru join. Saya lanjut dulu. Zoom, Mi masih nyimak, izin off cam karena badan lagi demam dan kelayangan. Ini Rahmah bukan? Masih bergabung atau enggak ya? Ya, ada yang saya mau janjiin kasih advice karena cukup panjang. Cuman kalau sudah menghilang, saya lewatkan dulu.
Dari Mbak Ira, maksud kalau ada waktu boleh nanya nggak? Tapi mungkin jawabannya panjang. Oke, Mbak Ira kan besok ya, jadi pertanyaan bisa ada cukup waktu satu jam. Pertanyaannya coba saya lihat dulu pertanyaannya. Mas Yos bilang jangan kaitkan dengan agama dan sains, jadi peta kehidupan adalah sains. Bukan disebut mana nih teksnya mana ya? Bukan disebut ramalan. Bagaimana sisi sainsnya? Oke, peta kehidupan. Jadi peta kehidupan itu sudah melalui proses riset, kumpulan data-data ya yang cukup lama sehingga bisa memberikan informasi gitu. Jadi dia bukan informasi yang dari anta beranta gitu, Mbak Ira. Sebenarnya kenapa itu dia disebut sama seperti BMKG itu kan juga ilmu kan, meteorologi gitu kan. Nah, jadi kalau bahasa kenapa saya bilang tidak dihubungkan dengan ramalan, mungkin masih ada yang berasumsinya kemana-mana gitu kan dengan bahasa ramalan. Padahal sebenarnya itu kan ada informasi yang diolah, dia menghasilkan dari data, dia menghasilkan informasi tertentu, dan itu melalui proses sudah sebenarnya riset sebenarnya gitu, Mbak Ira. Semacam kayak pola terus jadi sebuah teori gitu maksudnya. Semacam apa, Mbak Ira? Kayak sebuah pola kemudian menjadi sebuah teori. Iya, gitu. Dan informasinya valid, sama seperti kalau seperti NLP, kalau kalau ditanya dia apakah sebagai riset yang dimaksud universitas itu masih jadi perdebatan gitu. Tetapi dia ternyata manfaatnya itu kan sangat efektif gitu kan. Bahkan sempat dari dunia psikologi ingin meminta NLP itu masuk ke fakultas psikologi, tambah sama foundernya nggak mau gitu. Karena nanti dia salah satunya adalah penyebabnya nanti repot untuk mereka yang kritis, mungkin menurut mereka kritis, dipertanyakan, oh ini riset standar, riset bakunya gimana? Nah itu sementara orang sudah mempraktekkan aplikasi, menjalankan metodenya, dan merasakan manfaatnya gitu. Gitu, semacam itu Mbak Ira. Seperti yang tadi versi zero tadi ya, maksud itu kan seperti afirmasi ya. Yang mana? Oh iya, iya. Yang tadi 30 hari itu kan seperti afirmasi ya. Ya, kalau yang tadi yang ya penamaannya afirmasi lah, tapi kenapa dia di seperti itu, nerangin apakah itu ada riset sainsnya, ada, neranginnya panjang. Saya baca jurnal itu banyak sekali, Mbak Ira. Jadi neranginnya kalau peta kehidupan itu juga ya mungkin bentuk risetnya itu apakah riset ilmiah yang sudah terpublikasi atau riset orang zaman dulu sehingga mungkin jadi metode riset tradisional atau sudah kekinian gitu. Sudah yang paling update karena masih dipergunakan sampai sekarang. Sama seperti NLP itu kan dari tahun 60-an kan jadi ilmu 73. Jadi kalau kita bilang dari zaman dulunya seperti apa. Saya tidak mau menyebutkan nama aslinya karena ada yang sifatnya juga memang masih kayak grafo itu masih ada yang sifatnya arahnya ke arah non science gitu. Gitu. Oh iya sih, bisa dipaham. Jadi masih ada orang yang tidak bisa menerima grafo ya kan? Ya itu, ya
saya baru terkaget-kaget juga kayak hipnosis, menurut saya juga hipnoterapi harusnya sudah cukup banyak diterima, tapi kemarin saya baca di status Facebook salah satu trainer hipno juga ternyata masih ada juga yang menganggap bahwa itu sesat dan lain-lain gitu. Saya pernah dibilang dukun, Mas, gara-gara ngomongin kebiasaan tahu jati diri seseorang. Iya, nah itu kan jadi apa namanya, kalau hanya untuk dipertentangkan, bukan apa namanya dicari manfaatnya, walaupun sebenarnya semangatnya kita tahu jangan sampai apa namanya ini menggunakan sesuatu yang sumbernya tidak jelas gitu kan, tetapi ya mesti punya waktu untuk diskusi untuk itu gitu. Kalau misalnya hanya untuk menghakimi saja agak repot gitu. Makanya juga kalau di ilmu kehidupan yang saya pakai, mungkin di tempat lain menggunakan nama yang berbeda. Saya tidak mau menyebutkan nama yang berbeda karena mereka juga ada yang menggunakan teknik yang berbeda, hasilnya berbeda dengan yang saya gunakan gitu, teman-teman. Oke, Mbak Ira besok untuk ini udah jam 10, jadi yang sudah mohon maaf yang apa namanya masuk belakangan, kalau berkenan kita nyambung lagi seperti Bu Iin, apa boleh buat bergabungnya di apa namanya Sabtu depan lagi, atau kalau seperti tadi, kalau misalnya one on one pun besok masih ada satu slot, jadi nggak tahu yang teman-teman yang ada di sini yang jambi ke saya, kalau ternyata memang masih bisa dapat satu slot yang Mbak Ira mau slot yang jam berapa? Ada 7.30, 8.30 untuk yang besok. Mbak Ira. 1 jam ya Mas Yos? 1 ya? jam. 1 jam ya waktunya. 1 jam. Kalau enggak nanti kita bisa curhatnya kepanjangan. 8.30 juga boleh Mas Yos. 8.30, kalau 8.30 nanti mungkin bisa longgar karena tidak ada yang ngantri lagi. Berarti masih ada yang slot jam 7.30 atau bisa jadi jam 7, silakan. Mohon maaf untuk yang belum bisa dijawab langsung sekarang gitu ya. Kecuali kalau masih menunggu karena Kang Dadang masih menunggu nih. Bentar ya. Saya mesti jawab yang Kang Dadang dulu. Tunggu sebentar ya teman-teman. Lagi masukin data dulu. Untuk yang punya Kang Dadang. Untuk yang penyanyinya ya. Tiga masih ini tahun ini bagus. Untuk aktivitas yang kedua-duanya periode yang sekarang masih bagus, gitu. Yang jadi apa namanya persiapan apapun yang dilakukan sekarang, aktivitasnya mau untuk yang di dunia tarik suara maupun aktivitas yang profesi yang sekarang, yang mesti dijaga kesehatannya karena nanti itu jadi perhatian di umur 53, Kang Dadang.
gitu. Jadi hasilnya bisa sesuai keinginan untuk sebelum sampai 50, tetapi harus diingat prioritas dan manajemen waktunya. Gitu. Ada pertanyaan, Kang Dadang? Iya, soalnya kan yang pekerjaan yang satu ini itu baru naik jabatan sih Januari kemarin. Ya. Gimana, Kang Dadang? Ya, baru Januari kemarin tuh naik jabatan. Ya, betul. Memang periode kehidupannya bintangnya lagi bagus. Jadi tinggal mengelola aktivitasnya. Kalau hasil sih udah tinggal bahasanya sih tinggal panen sih, Kang Dadang. Iya. Cuma belum tahu lagi nih bagaimana menjaga prioritas gitu kan, karena ada dua nih. Ya, masih ditentukan dari kedua itu prioritasnya mana yang satu, mana yang dua, kan tidak bisa dua-duanya jadi satu. Jadi tinggal ditentukan mana yang apakah bisa berjalan berbarengan, ya, atau nah itu pertanyaan untuk Kang Dadang sih dari coachingnya gitu. Apakah tetap mau dijalankan berbarengan? Gitu. Kalau sekarang sih masih berbarengan karena kan baru. Ya, untuk kedepannya jangka panjangnya. Karena kan sambil berjalan kalau jalanin alamiahnya itu kan harus dipersiapkan sekarang, karena kalau tanpa persiapan itu jalan dua-duanya menghasilkan. Nah, nanti kalau tidak dipikirkan dari sekarang, tidak ditentukan dari sekarang mana yang menjadi keputusan dan pilihan, nanti sudah berjalan dua-duanya besar, nah nanti menjawabnya nggak mudah, Kang Dadang. Jadi mumpung dua-duanya sekarang dari awal, kalau misalnya dua-duanya mau dijalankan mau seperti apa, baik manajemen waktu sama untuk keuangannya, itu yang harus dipersiapkan sih, Kang Dadang. Kalau soal hasilnya menghasilkan. Oke, siap. Paling kesehatan aja lah coach ya. Ya. Kesehatan aja mungkin ya yang dijaga. Saat ini sih belum, tapi akibat karena kalau misalnya tadinya kita berandai-andai kalau tadinya tidak bertanya tentang hari ini gitu ya, informasi peta kehidupannya dijalanin apa adanya, euforia karena dua-duanya menghasilkan sesuatu yang besar, nah itu mengorbankan waktu dan istirahat, nah nanti jangka sampai kan masih cukup panjang ya, sampai umur 53 ya, nah itu nggak berasa tahu-tahu begitu masuk di 53 gitu kan, nah, sudah seperti tadi Mas Yuda, kalau sudah di depan mata ya ada effort yang besar yang perlu dilakukan gitu. Siap. Berarti harus jaga kesehatan dari sekarang mungkin ya. Gitu ya. Oke. Siap. Makasih coach. Ya. Cukup teman-teman untuk hari ini. Ada yang perlu silakan kalau masih ada. Sementara cukup Mas, sambil ngumpulin informasi yang besok ditanyakan lagi. Boleh. Jadi nanti kalau misalnya semoga masih ada teman-teman yang bergabung, kita Sabtu masih ada untuk yang grup, nanti termasuk jadi untuk yang hari Minggu, silakan saja kalau memang perlu disupport satu persatu. Untuk yang hari ini mohon maaf kalau ada yang belum, mohon berkenan ya kalau ada waktu mau hari Minggu atau kalau grup berarti Sabtu depan, kalau mau yang one on one berarti hari Minggu. Cukup ya untuk malam ini teman-teman. Cukup. Sama istirahat, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Terima kasih coach. Terima kasih coach. Terima kasih semuanya. Terima kasih coach.